Sehat? Gimana kabarnya semua hari ini? Ya, ini pertemuan kedua di semester ini setelah kalian melakukan liburan 1 bulan setengah namanya ya. Di hari Rabu kemarin kita sudah melaksanakan kontrak kuliah dan ini adalah hari pertama kita melaksanakan kontrak kuliah kita dengan mata kuliah manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah nanti akan kita lanjutkan dengan penjelasan. Sebelumnya hari ini kita akan menampilkan makalah pertama tentang teori manajemen keuangan syariah. Untuk tidak lama-lama, maka dipersilakan kepada pemakalah mempresentasikan isi makalahnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang manajemen keuangan syariah dan akan dibacakan oleh saudari Rustin kepada saudari Nabi Persilakan. Baik, terima kasih dan saya akan melanjutkan tentang isi dari makalahnya. Manajemen keuangan syariah adalah aktivitas termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip syariah. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Kepada saudara ataupun saudari yang ingin menanggapi dan memberikan pertanyaan, kami persilakan. Kepada saudara Suryati, kami persilakan. Baiklah, saya ingin bertanya, bagaimanakah cara Rasulullah dalam mengumpulkan kekayaan negara? Baik, terima kasih dan saya akan menjawab pertanyaannya. Bagaimana cara Rasulullah mengumpulkan harta kekayaan negara pada saat itu, yaitu dengan pembentukan Baitul Mal, yang dimana perolehan dananya atau hartanya diperoleh dari harta rampasan perang, zakat, jizyah, dan pajak tanah. Baiklah, kepada saudara ataupun saudari yang ingin bertanya lagi, kami persilakan. Kepada saudara Makinani, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator dan memberikan saya waktu untuk bertanya. Di sini saya ingin menanyakan tentang penggadaian. Bagaimana, apa yang maksud dengan anak piutang syariah dan berikan contoh dari anak piutang syariah tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya, yang dimana ajak piutang syariah adalah kegiatan pengalian piutang dalam jangka pendek suatu perusahaan dan biasanya dilakukan berdasarkan akad wakalah bil ujrah. Akad wakalah bil ujrah itu adalah pelimpahan kuasa oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan. Biasanya dilakukan dengan penerapan kayak transfer. Biasanya dilakukan dengan penerapan produk jasa transfer bank syariah. Ayo, siapa lagi pemakalah? Kepada saudara ataupun saudari yang masih ingin bertanya, ya, untuk saudara Marian, kami persilakan. Terima kasih kepada pemakalah sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Di sini saya ingin menanyakan tentang pegadaian. Tolong jelaskan kenapa pegadaian syariah menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawabnya. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah, yaitu karena pegadaian syariah itu ada syariahnya. Kemudian dalam pegadaian syariah itu menggunakan ran yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk yang diperbolehkan. Untuk saudara ataupun saudari yang masih ingin bertanya, silakan. Untuk saudari yang bertanya, silakan. Terima kasih kepada makalah. Saya bertanya, bagaimana prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah dalam pegadaian di materi ini? Baik, terima kasih. Prinsip syariah yang ada di materi kali ini pada
dia berada itu tetap sama, yang dimana prinsip manajemen keuangan syariah yang diajarkan dalam Al-Quran itu, yang pertama, setiap perdagangan harus didasari sikap saling ridho atas dasar suka sama suka. Yang kedua, penegakan prinsip keadilan, baik dalam takaran, timbangan, ukuran, mata uang maupun pembagian keuntungan. Dan yang ketiga adalah kasih sayang, tolong menolong, dan persaudaraan universal. Pada saudara dan saudari, apakah masih ada yang bertanya? Kepada saudara yang bisa diberi, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada pemakalah sudah memberikan kesempatan untuk bertanya. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana menurut pendapat pemakalah ke depan manajemen yang terpadu pada masyarakat itu seperti apa? Baik, terima kasih. Menurut pendapat kami tentang manajemen dalam Al-Quran itu, yaitu secara garis besar, manajemen itu artinya pengaturan, yang dimana mengatur seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Untuk saudara ataupun saudari, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kepada saudara Purwadasan, kami persilakan. Kenapa asuransi syariah kurang diminati oleh masyarakat Indonesia? Baik, terima kasih. Pertanyaannya, mengapa masyarakat Indonesia tidak antusias dalam menggunakan asuransi syariah itu, yaitu karena seringnya terjadi keterlambatan pengurusan oleh pihak asuransi terhadap komplain nasabah. Sudah ada lagi yang bertanya? Baiklah, sekian hasil presentasi kami dan kami kembalikan kepada Indonesia untuk menanggapi hasil makalah kami. Oke, bertanggapi sebentar ya. Hari ini pertama kita kuliah tentang manajemen keuangan syariah. Manajemen artinya pengaturan, sama-sama udah tahu ya. Pengaturan itu di dalam Al-Quran sebenarnya sangat umum dan luas keterangannya. Mengatur makhluk hidup, mengatur matahari berputar, mengatur bulan terbitnya kapan, seperti itu ya. Mengatur seperti apa hidupnya manusia, mengatur seperti apa hidupnya binatang, hewan-hewan, sama dengan mengatur hidupnya tumbuhan, seperti itu. Jadi itu secara segaris besarnya kita kerucutkan menjadi pengaturan keuangan. Dikerucutkan lagi menjadi khusus syariah. Syariah otomatis berlaku kepada seluruh umat manusia, tetapi lebih ditekankan kepada umat yang beragama Islam. Lalu seperti apa manajemen keuangan syariah? Bagaimana pengaturan keuangan syariah itu? Pengaturan keuangan syariah itu mengatur uang masuk dan mengatur uang keluar. Jangan sampai uang keluar lebih banyak daripada uang masukkan. Kalau dalam istilahnya, kalau di perbankan istilahnya uang masuk itu funding, kalau pengeluarannya namanya lending, kan seperti itu. Nah, jangan sampai uang keluar lebih banyak daripada pemasukan, terus nanti apa keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan, seperti itu. Karena dari keuntungan nantilah, kalau dari keuntungan tersebutlah bisa melakukan pengembangan terhadap perusahaan. Biaya pengeluaran misalnya apa saja? Kalau misalnya bangunannya masih disewa, rupanya masih nyewa, kayak perbankan misalnya rupanya masih disewa, tentu bayar sewa ruko per tahun. Terus biaya administrasi setiap bulannya, kan seperti itu. Gaji karyawan setiap bulannya, fotokopi, gaji apalagi fotokopi, terus beli ini beli itu, semuanya kan perlengkapan dalam perkantoran itu semuanya punya biaya perawatan dan segala macam. Mobil lagi, mobil untuk apa namanya? Dinas. Mobil dinasnya, untuk semuanya apa yang ada di dalam perusahaan tersebut itu biaya keluarnya. Nah, pemasukannya dari mana? Nah, itu dia. Tentu pemasukannya dari funding, orang-orang yang, kalau di perbankan khususnya itu orang-orang yang menabung. Kalau misalnya di perusahaan umum biasanya investor, orang yang menanam modal, kan seperti itu. Itulah yang kita pelajari, kita atur keuangan tersebut supaya tidak terjadi pembengkakan utang atau pembengkakan pengeluaran. Diusahakan pengeluaran sekecil-kecilnya, pemasukan sebesar-besarnya.